Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Pada hari ini kita akan mulai untuk pertemuan selanjutnya ya. Sebelum perkuliahan ini dimulai, Kita semua sudah berkumpul. mari kita berdoa dulu untuk memulai perkuliahan kita. Agar kita diberikan kelancaran dalam menerima apa yang Ibu sampaikan pada adik-adik semua. Mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Hari ini yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Julberti, Dekiton Murib, Yohana Katoar, Lucina Wanimbo, silakan kameranya dinyalakan. Videonya kasih nyala. Ya. Bagaimana adik-adik, sehat semua? Sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Meskipun ini belum bergabung semua ya, hanya sebagian saja, tapi kita mulai saja nanti sambil menyesuaikan mereka biar ikut bergabung. Untuk perkuliahan pada hari ini mengenai sumber daya manusia ya, sumber daya pertanian. Sumber daya pertanian, tapi sebelumnya Ibu akan mereview perkuliahan yang minggu lalu. Minggu lalu, ada bab lalu itu kita belajar mengenai apa itu ilmu ekonomi, apa itu ilmu ekonomi pertanian. Nah, saat ini Ibu akan memberikan pertanyaan untuk review mata kuliah minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat. Ayo, silakan. Oktavianus. Ingat, Ibu. Ya, silakan. Kalau masih ingat berarti masih oke. Silakan, Oktavianus. Apa yang dimaksud dengan ekonomi pertanian? Ekonomi pertanian adalah suatu cabang ilmu ekonomi serapan yang mempelajari beberapa tentang bagaimana produsen, konsumen, dan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang langka dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk pertanian. Ya, bagus. Nah, itu sekilas mengenai apa itu ekonomi pertanian ya adik-adik. Sekarang Ibu akan ke materi selanjutnya. Kemarin sudah baca toh yang Ibu sampaikan mengenai sumber daya pertanian. Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Sudah. Ya, kalau sudah paham banyak apa sedikit? Sudah paham banyak atau sedikit? Kalau sudah paham sedikit, Ibu akan menjelaskan biar paham lebih banyak lagi. Bentar ya, Ibu akan share mengenai materi untuk selanjutnya. Bagaimana, Dek? Sudah bisa lihat? Materinya sudah terlihat yang Ibu share? Bisa, Ibu. Ya. Di sini kita akan belajar mengenai sumber daya pertanian. Jadi kalian mungkin sudah pernah dengar ya, apa itu sumber daya pertanian? Nah, di sini sumber daya yang dimaksud dengan sumber daya pertanian itu merupakan sumber daya yang di dalamnya di sini merupakan suatu alat vital bagi kehidupan manusia. Jadi dia sebagai basis produksi pangan. Sumber daya ini akan menjadi fondasi utama ketahanan pangan suatu negara. Jadi sumber daya pertanian
pertanian ini akan menyediakan bahan baku untuk industri, kemudian di sini juga menjadi sumber mata pencarian bagi jutaan orang ya. Jadi juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Memahami dan mengelola sumber daya pertanian secara bijak ini akan menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Nah, di sini adik jenis-jenis sumber daya pertanian itu ada sumber daya alam atau lahan, kemudian manusia, kemudian modal atau kapital. Nah, untuk sumber daya alam atau lahan ini ya, sumber daya alam ini terbagi menjadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya seperti lahan atau tanah, kemudian air, bibit, itu dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di sini seperti minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian emas. Nah, ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan untuk sumber daya manusia, di sini ada tenaga kerja atau biasa yang disebut labor. Nah, tenaga kerja di sini terbagi dalam beberapa. Ada tenaga kerja dalam keluarga, ada tenaga kerja di luar keluarga. Kalau tenaga kerja dalam keluarga, misalnya seperti siapa? Dikiton, yang termasuk tenaga kerja dalam keluarga. Bagaimana Dikiton? Ya, keluarga itu misalnya ayah, ibu, anak, gitu ya. Sedangkan untuk tenaga kerja luar keluarga, siapa? Julberti atau Mika. Coba sebutkan, tenaga kerja luar keluarga itu siapa saja? Tetangga, ya, tetangga, kemudian orang dari luar misalnya, kemudian dari lain kampung, itu masuk dalam tenaga kerja luar keluarga. Kemudian untuk karakteristik sosial ekonomi petani ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha tani. Di antaranya adalah pendidikan petani. Jadi adik ya, ada pendidikan petani itu ada yang lulusan SD, ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang perguruan tinggi juga. Jadi bermacam-macam ya. Kemudian untuk pengalaman petani. Nah, pengalaman petani ini sudah berapa lama dia berkecimpung di dalam bidang pertanian. Selama dia berkecimpung di bidang pertanian ini, maka dia akan semakin berpengalaman dalam melaksanakan pengelolaan usaha tani atau dalam mengelola sumber daya pertanian ini. Kemudian keanggotaannya dalam organisasi, misalnya dia ikut kelompok tani atau ikut organisasi yang berhubungan dengan pertanian. Nah, itu termasuk dalam pengalaman mereka di bidang pertanian. Karena di dalam keanggotaan dalam organisasi ini mereka akan diajari oleh penyuluh-penyuluh lapangan untuk bertanam yang baik dan benar. Jadi dengan mengikuti keanggotaan dalam organisasi ini pengalamannya akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu modal. Di sini ada ya, ada modal itu terbagi menjadi ada modal lancar, modal atau kapital ini akan terbagi menjadi dua ya, yaitu modal lancar dan modal tetap. Untuk modal lancar ini berupa bibit atau benih. Nah, di dalam mengelola pertanian ini bibit atau benih itu kan dibeli dengan
uang. Nah, ini berupa modal. Modalnya apa? Bibit atau benih ini. Kemudian pupuk. Nah, pupuk ini agar tanaman menjadi subur. Kemudian pestisida harus dibeli, ini yang harus dibeli ini. Benih, pupuk, dan pestisida. Pestisida ini agar tanamannya tidak dimakan hama, bebas dari gangguan hama dan penyakit, gulma. Nah, ini diperlukan adanya pestisida agar tanamannya tidak lubang-lubang, tidak rusak, tidak busuk karena organisme pengganggu. Kemudian modal tetap. Yang dimaksud dengan modal tetap di sini yaitu berupa alat pertanian, cangkul, sabit, bangunan, traktor. Nah, kalau berupa alat pertanian ini kenapa disebut modal tetap? Karena untuk bercocok tanam selanjutnya dia masih bisa digunakan. Jadi dia termasuk dalam modal tetap. Jadi untuk beberapa kali proses produksi ini dia masih dapat digunakan kembali. Lain atau berbeda dengan yang modal lancar ini seperti bibit, pupuk, pestisida ini sekali pakai. Jadi bibit setelah ditanam ya sudah selesai. Nah, tapi kalau yang modal tetap ini seperti alat pertanian, cangkul, ini untuk bercocok tanam selanjutnya masih bisa digunakan. Jadi itu bedanya antara modal lancar dengan modal tetap. Selanjutnya yaitu peran sumber daya pertanian dalam pembangunan ekonomi. Jadi dalam peran sumber daya pertanian dalam pembangunan ekonomi itu yaitu pertama seperti penyediaan pangan. Di sini sumber daya pertanian menjadi utama ya dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Kemudian peningkatan produktivitas pertanian ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan. Kemudian bahan baku industri. Nah, di sini berbagai komoditas pertanian menjadi bahan baku penting bagi industri pengelolaan seperti makanan, tekstil, kemudian bahan bakar. Nah, hal ini yang mendorong pertumbuhan sektor industri dan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi bahan-bahan industri ini ya, bahan baku untuk industri ini. Kemudian sumber pendapatan. Jadi kegiatan pertanian ini menyediakan mata pencarian bagi jutaan petani dan buruh tani, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah peran sumber daya pertanian ya dalam pembangunan ekonomi. Bagaimana Ibu menjelaskan, terlalu cepat kah tidak? Tidak terlalu cepat kah, Dek? Tidak, Ibu. Ya. Setelah peran sumber daya pertanian, kemudian ada tantangan dalam pengelolaan sumber daya pertanian ya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah terjadinya degradasi lahan. Adik-adik tahu degradasi lahan itu apa? Degradasi lahan itu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan karena erosi, pencemaran, dan praktek pertanian yang tidak berkelanjutan ini dapat menyebabkan penurunan fungsi dan kualitas produktivitas lahan pertanian. Ini degradasi lahan, alih fungsi lahan. Jadi akhirnya lahan ini tidak difungsikan lagi sebagai pertanian, tapi sebagai perumahan atau industri. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu tantangan dalam pengelolaan sumber daya pertanian yang kedua yaitu kelangkaan air. Karena adanya perubahan iklim ya, adanya perubahan iklim dan pencemaran air ini dapat mengancam ketersediaan air untuk irigasi dan kebutuhan pertanian. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Jadi masih banyak petani yang menggunakan teknologi sederhana sehingga produktivitas dan efisiensi produksi pertanian itu belum optimal. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya akses pasar. Nah, jadi di sini karena kurangnya akses pasar mereka tidak bisa menjual atau memasarkan lebih luas lagi. Karena kesulitan petani dalam mengakses pasar yang luas dan
dan dapat menghambat pemasaran hasil pertanian. Jadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya pertanian ini ada beberapa ya, di antaranya degradasi lahan, kelangkaan air, keterbatasan teknologi, dan kurangnya akses pasar. Jadi kemudian apa yang dilakukan pemerintah ya, kemudian apa yang dilakukan pemerintah untuk supaya pengelolaan sumber daya pertanian ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, pemerintah dapat memberikan insentif untuk petani. Maksudnya di sini yaitu pemberian subsidi, kredit, asuransi bagi petani, sehingga dapat mendorong investasi dan adopsi teknologi pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Kemudian kebijakan apa lagi? Kebijakan perlindungan lingkungan. Nah, di sini sangat penting ya adik-adik ya. Untuk perlindungan lingkungan ini regulasinya itu yang ketat dan insentif untuk praktek pertanian yang ramah lingkungan ini dapat menjaga kelestarian sumber daya alam seperti tanah dan air ini untuk perlindungan lingkungan. Selanjutnya infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian, ada yang tahu di sini? Apa saja? Seperti irigasi, jalan, fasilitas pasca panen, ini dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dalam rantai produksi pertanian. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, di sini peran peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian itu sangat penting, ya. Jadi investasi pada riset dan pengembangan teknologi pertanian ini baru dapat menghasilkan inovasi yang meningkatkan produktivitas berkelanjutan di sektor ini. Jadi dengan adanya penelitian dan pengembangan ini akan dapat memajukan bidang pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Ada peningkatan kapasitas petani, jadi di sini melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan bagi petani ya adik-adik, sehingga petani itu mempunyai pandangan yang lebih luas lagi di bidang pertanian serta mempunyai keterampilan yang bagus. Kemudian koperasi dan kelompok tani. Nah, ini adanya penguatan kelembagaan di bidang pertanian ya melalui kelembagaan pertanian. Kemudian partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini melibatkan masyarakat khususnya petani dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang terakhir yaitu inklusivitas gender, yaitu mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, dan 4, meningkatkan kesetaraan dan berkelanjutan di sektor ini. Nah, dari penjelasan Ibu ini, mungkin adik-adik ada yang bertanya, silakan. Mengenai sumber daya ini, sumber daya alam seperti lahan yang digunakan untuk pertanian, kemudian sumber daya modal, kemudian sumber daya manusia. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada Ibu. Ya, silakan. Gracilaria. Apa yang belum paham, Adik? Saya mau bertanya tentang hubungan petani dengan pengelola sumber daya pertanian. Oh ya, baik. Hubungan antara petani. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi mengenai hubungan ini ya, sumber daya manusia. Petani ya, Dek? Iya. Petani di sini sebagai tenaga kerja. Jadi hubungan petani, mengapa petani, pendidikan petani itu juga dipertimbangkan di sini. Jadi yang lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semakin tinggi pendidikan seseorang, itu akan semakin luas tingkat
tingkat pemikirannya, luas pengalamannya atau ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam bidang pertanian itu. Misalnya seorang sarjana pertanian, dia akan mengelola pertaniannya berbeda dengan yang lulusan SD, begitu adik. Kalau yang lulusan perguruan tinggi, mereka bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, misalnya dalam ilmu manajemen pertanian. Nah, karena mereka sudah diajarkan untuk manajemen pertanian ya, di sini mereka dapat mempraktekkan dalam sistem pengelolaan sumber daya pertanian, mulai dari merencanakan dalam proses produksi itu mereka akan merencanakan perencanaannya, kemudian mengorganisir, kemudian mengarahkan, kemudian mengkoordinasikan, sampai dengan mengawasi. Jadi dalam prakteknya nanti manajemen pertanian ini juga akan digunakan dia dalam mengelola sumber daya pertanian, manajemen produksi, mulai dari produksi sampai dengan pemasaran, manajemen pemasaran itu juga termasuk. Kemudian dengan pendidikan yang dimiliki, dia juga akan bisa memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi mulai dari teknologi mekanis, teknologi kimia, teknologi biologi, dan teknologi asli atau lokal. Kalau teknologi mekanis itu mereka akan menggunakan misalnya mesin perontok padi, menggunakan traktor, jadi mereka akan menggunakan teknologi mekanis. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi kimia. Teknologi kimia di sini apa yang dimaksud, yaitu misalnya penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida kimia itu. Kemudian dengan teknologi biologi. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki, mereka akan dapat mengaplikasikannya di dalam pengelolaan sumber daya pertanian ini. Kalau yang teknologi biologi apa? Misalnya dengan penggunaan mikroba untuk pengolahan pupuk ya, Dek ya, untuk pupuk organik itu mereka bisa menggunakan mikroba. Kemudian pengendalian hayati, kemudian rekayasa genetika untuk mendapatkan bibit yang baik, bibit yang unggul, mereka menggunakan rekayasa genetika. Kemudian menggunakan teknologi asli atau lokal. Jadi apa yang asli dan lokal di situ untuk pembuatan pestisida, untuk pembuatan pupuk organik. Nah, itu menggunakan dengan teknologi asli atau lokal. Jadi itu manfaatnya bahwa tenaga kerja yang baik itu akan mendapatkan hasil akhir yang baik nantinya. Begitu hubungan antara petani dengan pengolahan sumber daya pertanian. Kira-kira begitu, Gracilaria, bisa dipahami? Jadi kalau pendidikan petani itu semakin tinggi, mereka akan bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk meningkatkan sumber daya pertanian ini. Gitu. Bagaimana, Dek? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Jadi tugas untuk minggu depan ya, tugas untuk minggu depan yaitu Adik bikin mengenai tugas minggu depan, berikan contoh teknologi inovatif. Jadi teknologi inovatif dalam pemanfaatan sumber daya pertanian. Ini Ibu kasih contoh misalnya dengan hidroponik gitu. Ini Ibu kasih contoh satu saja, yang lainnya Adik cari informasi sendiri. Apa saja mengenai teknologi inovatif yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya pertanian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi,
Ibu akhiri sampai di sini dan selamat Ibu, siang. Ibu Ya, mau tanya Ibu. ya. Ibu Bagaimana? mau tanya ini, apa yang soal terakhirnya apa Kak, Ibu? Oh, soal terakhir. Tugasnya. Ya, berikan contoh teknologi inovatif. Teknologi inovatif dalam pemanfaatan sumber daya pertanian. Nanti soalnya Ibu kirim di WhatsApp yang di grup ya, Dek. Ya, Ibu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat Ya Ibu, siang. terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Siang, Adik. Siang Ibu. Terima kasih. Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih Bu. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Iya, Ibu. Ibu. Ya Ibu. Mbak Mirin nanti dipotong toh. Ih.